Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai sudut berelasi. Nah, pertama kita perhatikan dulu segitiga siku-siku berikut. Nah, ini ada suatu segitiga. Kita kasih nama ya. Namanya A, B, C aja deh. B, C. Nah, sudutnya 90 derajat di A. Terus ini ada alfa dan beta. Nah, panjangnya X, Y, dan sisi miringnya R. Oke. Tentu kalian masih ingat ya perbandingan trigonometri. Nah, mari kita cek sin alfa. Di depannya alfa adalah Y. Ya, sin demi ya, depannya Y, miringnya R. Cos. Cosami. Sampingnya alfa adalah X, miringnya R. Untuk tan alfa, tan desa. Depannya adalah Y, sampingnya X. Nah, kita cari yang lain juga ya. Kita lengkap ada 6 cosecant, secant, dan kotan. Nah, cosecant itu kebalikan dari sin. Jadi kalau sin Y per R, berarti cosecant tinggal dibalik aja R per Y. Secant, secant adalah R per X, kebalikan dari cos, R per X. Kotan kebalikan dari tan, ya, jadinya X per Y. Nah, itu untuk sudut alfa. Nah, bagaimana untuk sudut beta? Kita cari lagi untuk sudut beta. Nah, sudut beta di atas ini ya, di sebelah sini beta. Nah, hati-hati depan dan sampingnya. Apa yang ada di depan beta? Di depan beta ternyata ada X. Ini jadi depannya X. Sampingnya adalah Y. Sisi miring tetap di R. Nah, jadi beda ya, beda sudut, beda depan dan sampingnya. Sin beta, sin demi, depannya X, miringnya R. Cos beta, cosami, samping Y, miring R. Tan beta, tan desa, D-nya X, depannya X, samping Y. Oke, kita cari lagi yang lain. Cosecant, secant, dan kotan. Nah, cosecant kebalikan dari sin. Yang tadi X per R menjadi R per X. Secant kebalikan cos. Berarti jadi R per Y. Kalau kotan kebalikan dari tan. Y per X. Nah, sudah lengkap ya. Nah, sekarang kita lihat mana yang sama. Ada nggak yang sama? Nah, kita hubungkan dengan panah ya. Saya hubungkan dengan panah. Y per R. Mana ya Y per R? Wah, di sini ada juga Y per R. X per R. Dengan yang ini, X per R. Y per X, kemana ya? Oh, di sini Y per X. Nah, di sini. R per Y. Cari mana R per Y. Yang ini. R per X. Di sini. X per Y dengan yang ini. Nah, sudah. Ternyata banyak yang sama ya. Banyak yang sama nilai perbandingannya. Namun sudutnya berbeda. Nah, dari sini nanti dapat kita kesimpulan dari batas ya, bahwa sin alfa itu ternyata sama dengan cos beta, sama-sama Y per R, cos beta. Nah, lalu yang cos alfa sama dengan siapa tadi? Sin beta. Nah, lalu tan alfa
sama dengan kotan beta, kot beta. Ya. Nah, untuk 3 lainnya sebentar. Sini. Kosekant alfa sama dengan sekant beta. Sekant alfa sama dengan kosekant beta. Dan terakhir ada kotan alfa sama dengan tan beta. Nah, gitu ya. Oke, sekarang untuk jadi rumus sudut berelasi, kita kembali ke segitiga. Nah, kalian perhatikan segitiga ini. Nah, ini siku-siku kan. Nah, ada simbol begini siku-siku, 90 derajat berarti. Jumlah sudut pada segitiga adalah 180 derajat. Berarti 90 derajat ditambahi alfa, ditambahi beta, sama dengan 180 derajat. Nah, alfa ditambah beta berarti 180 derajat kurang 90 derajat. Ya kan? Alfa plus beta sama dengan 90 derajat. Nah, jadi alfa ditambah beta itu 90 derajat. Alfa adalah 90 derajat dikurang beta. Sedangkan beta 90 derajat dikurang alfa. Nah, jadi dari hubungan ini kita mendapatkan alfa adalah 90 derajat kurang beta, beta 90 derajat kurang alfa. Nah, kita bisa ganti salah satunya ya. Salah satu saja kita ganti. Nah, misalnya saya mau ganti beta atau mau alfanya, terserah aja. Oke, biar sama kayak di LKPD, saya ganti yang alfa ya. Alfa diganti jadi 90 derajat dikurang beta. Nah, tapi yang ruas kanan tetap. Nah, ini ya, sin 90 derajat dikurang beta itu sama dengan cos beta. Dapat sudah kita. Ini namanya sudut berelasi, perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut berelasi. Cos alfa menjadi cos 90 derajat dikurang beta sama dengan sin beta. Dapat lagi kita perbandingan trigonometri yang kedua. Nah, untuk yang lain sebenarnya sama ya. Tinggal alfanya aja kalian ganti jadi 90 derajat dikurang beta. Nah, oke, ini saya lengkapi ya. Secant alfa berarti secant 90 derajat kurang beta. Jadi cosecant beta. Ini terakhir. Sambil nanti kalian lengkapi di LKPD. Kalian tulis rumus-rumusnya apa. Oke. Nah, jadi ini ya perbandingan trigonometri sudut yang berelasi. Nah, ini baru yang di kuadran pertama. Baru di kuadran pertama nih. Nanti kalian lengkapi yang ada di LKPD. Saya akan memberikan contoh penggunaan rumus tadi. Misal sin 57 derajat. Nah, kita mau mencari sudut berelasinya ya. Sin 57. Nah, 57 itu 90 derajat dikurang berapa? Nah, atau bisa kayak gini aja. 90 dikurang 57. Kita cari ke tempat lain ya. Dapatnya 33. Nah, harus
kan? 90 dikurang 33 ya 57. Nah, jangan lupa nanti sinusnya berubah jadi cos ya. Berubah jadi cos, terus kita ambil sudutnya yang 33 ini. Nah, dia akan menjadi cos 33 derajat. Kalian cek aja dengan kalkulator kalau nggak percaya. Sin 57 akan sama dengan cos 33 derajat. Cos 18 derajat nih misal. Nah, kalian cari sudut berapa ya supaya jadi 18, 90 kurang berapa. Nah, atau 90 kurang 18 aja nggak apa-apa. 90 kurang 18 adalah 72. Nah, berarti nanti kita ambil yang 72-nya ini. Tapi di sini harus berubah menjadi sin. Sin 72 derajat. Gitu ya. Nah, bisa kita kembali ke rumus yang tadi, yang sudut-sudut berelasi. Nih, ini kan sin 90 derajat kurang beta. Nah, dia akan berubah jadi cos beta. Jadi ada perubahan perbandingan trigonometrinya. Sin menjadi cos, cos menjadi sin. Nah, jadi harus bertukar. Apa harus diganti perbandingan trigonometrinya? Untuk tan nanti jadi cot, cosecant menjadi secant. Terus secant menjadi cosecant, kotan menjadi tan. Nah, kita coba lagi ya sudut yang lain. Tan 40 derajat. Nah, 40 derajat itu diperoleh dari 90 dikurang 50, ya kan? Nah, berarti kita ambil nanti sudutnya 50 ini. Ini sudut berelasinya 50 derajat. Nah, tapi perbandingan trigonometrinya ganti jadi tan 50. Nah, gitu. Jadi tan 40 derajat itu sama dengan kotan 50. Oke, lagi yang lain. Cosecant yang gampang-gampang aja ya. 70 derajat. Nah, 70 derajat itu diperoleh dari 90 kurang 20. Nah, berarti ini sudut berelasinya 20 derajat. Cosecant perubahannya menjadi apa? Cosecant menjadi secant. Nah, secant 20 derajat. Gitu ya. Secant 60 misal. Nah, 60 itu adalah 90 dikurangi 30. Kan? 30-nya ini berarti yang berelasi. Nah, secant perubahannya jadi cosecant. Cosecant 30. Oke. Nah, terakhir contohnya untuk kotan. Kot 15 derajat. Kot 90 derajat dikurangi berapa sih biar dapat 15? Nah, dikurangi 75. Nah, kot menjadi tan, terus ambil sudutnya yang 75 itu. Nah, seperti itu ya. Mencari perbandingan trigonometri untuk sudut yang berelasi. Nah, sebenarnya mudah sih dianalisis kayak gini. Jumlah sudutnya harus 90 derajat. Jadi 57 dengan 33. Nah, coba aja kalian jumlahkan. 57 ditambah 33. 90 derajat. Nah, berarti ini berelasi. Ya. Tapi jangan lupa trigonometrinya, apa perbandingan trigonometrinya beda. Sin ini cos gitu. Ya, sin dengan cos. Nah, terus sebaliknya, yang cos nanti jadi sin. Nah, untuk sudut berelasinya 18 berarti berelasi dengan 72. Nah, 18 ditambah 72 90 derajat. Nah, itu ya. Jadi harus jumlahnya itu 90 derajat. Oke, ini kita membahas masih yang di kuadran 1 ya.
Cos 18 itu sama dengan sin 72. Untuk tan 40. Nah, 40 derajat. Dia berelasi dengan 50 derajat. Kenapa? Karena 40 derajat ditambah 50 derajat adalah 90 derajat. Nah, jangan lupa tan menjadi cot. Tannya menjadi cot. Terus contoh yang keempat, cosecant 70. 70 ini berelasi dengan 20. Cosecant menjadi secant. Oke, nah di contoh kelima, secant itu berubah jadi cosecant. Sudut 60 derajat berelasinya dengan 30 derajat. Nah, karena kalau dijumlah juga 90 kan. 60 tambah 30, 90. Pokoknya harus gitu ya. Kalau dijumlah jadi 90 derajat. Nah, 15 derajat itu dengan 75 berelasi. 15 dengan 75 jumlahnya 90 derajat. Kotannya berubah menjadi tan. Nah, kayak gitu aja cara mudah mengingatnya. Yaitu untuk yang di kuadran pertama. Nah, ini ada rumus-rumus yang lain ya. Sudut berelasi yang lain di berbagai kuadran. Kalian bisa perhatikan di LKPD itu sudah lengkap. Nah, jadi yang tadi dibahas itu yang 90 derajat ditambah sesuatu. Ada di halaman yang ini. Nah, ini. Ini ya. Nah, tuh. Oke. Jadi kalau 90 dikurang sesuatu ya, maaf. Sin 90 derajat dikurangi alfa misalkan. Nah, itu akan berubah menjadi cos alfa. Cos 90 derajat kurang alfa menjadi sin alfa. Tan 90 derajat kurang alfa menjadi kotan alfa. Nah, ini yang tadi dibahas sebelumnya ya. Nah, itu masih di kuadran 1. Nah, kalau di kuadran kedua, ini ada rumus sin 90 derajat tambah alfa. Ya kan? Kalian bayangkan aja, 90 derajat itu di mana? Nah, sudah sampai di sini kan, 90 derajat. Sampai di sumbu ya ini 90 derajat. Nah, berarti kalau udah ditambahi alfa, maka dia terhitung masuk ke kuadran kedua. Ya, 90 derajat ditambah alfa itu masuk kuadran kedua. Nah, di sini pentingnya kalian ingat mengenai tanda di berbagai kuadran. Tanda di berbagai kuadran positif negatif. Yang positif di kuadran pertama adalah semuanya. Ya kan? Di kuadran pertama semuanya positif. Sedangkan di kuadran kedua yang positif adalah sin. Nah, ini saya blok. Kenapa? Karena dia positif sendirian. Nah, sedangkan yang lain nanti bernilai negatif. Nah, gitu ya. Nah, lalu kalian ingat mirip kayak yang tadi, sin 90 derajat tambah alfa. Nah, itu akan menjadi cos alfa. Sin menjadi cos, lalu sudutnya ambil alfanya aja. Dan positif, masih positif. Nah, ini masih positif. Nah, untuk cos 90 derajat ditambah alfa, di kuadran 2, kosinus bernilai negatif. Nah, makanya ini ada minusnya. Nah, dia berubah jadi negatif sin alfa. Ya, gitu ya. Ada negatifnya. Karena kuadran 2 kosinus negatif. Tan 90 derajat ditambah alfa menjadi negatif kotan alfa. Negatif juga. Oke, itu ya untuk yang kuadran kedua. Nah, masuk ke kuadran ketiga. Di kuadran ketiga, ini ada rumus 270 derajat dikurangi alfa. 270 derajat itu bagaimana? Nah, segini kan, 270 derajat. Gitu ya. Tapi karena kurang alfa, berarti belum nyampe. Kurang sedikit. Nah, ke sini aja. Nah, gitu. Anggaplah di sini alfanya ya. Nah, berarti dia berada di kuadran ketiga.
Nah, kalian jangan lupa di kuadran 3 tuh siapa sih yang positif? Kalau 2 tadi sin, ya kan? Kuadran 3 tan. Nah, makanya ini di blok ini positif nih. Yang tebal ya di bold. Tan 270 derajat kurang alfa sama dengan cot alfa. Dia positif. Nah, untuk yang lain ada negatifnya. Nih, ada negatifnya. Nah, ada negatifnya ya. Nah, seperti itu. Lalu untuk yang kuadran 4, 270 derajat ditambah alfa. Nah, 270 derajat muter segini sudah, ya kan? Tambahi alfa. Nah, berarti masuk ke sini. Di sini. Di sini sudutnya. Dia masuk di kuadran keempat. Nah, yang di kuadran 4 siapa positif? Cos. Makanya ini positif. Nah, cos 270 derajat tambah alfa sama dengan sin alfa. Nah, jadi untuk perubahannya hampir mirip aja kayak yang kuadran 1, cuma bedanya di tanda. Bedanya di tanda. Ada yang negatif, ada yang positif gitu. Kalau kuadran 1 kan semuanya positif nih. Nah, oke. Oke, biar lebih paham kita cek contoh. Sin 135 derajat. Pertama tuh kalian cek kuadran berapa sih? 135 itu ada di kuadran 2. Kuadran 2. Kalau di kuadran 2, sin positif kan negatif? Positif. Nah, makanya ini kan jawabannya positif-positif aja ya, aman ya. Nah, positif. Lalu kita ubah sudutnya. 135 itu 90 tambah berapa? Kan sesuai rumus yang ini kan. Nah, 90 tambah alfa. Nah, kita harus cari tambahannya itu berapa? 90 ditambahi 45 derajat. Nah, berarti ini nih yang kita pakai. Sudut berelasinya 45. Nah, menjadi cos 45. Lalu kalian ingat tentang sudut istimewa ya. Cos 45 adalah setengah akar 2. Nah, dapat sudah. Oke, seperti itu ya. Nah, jadi kalian mencari sudut berelasinya 45 derajat. Oke, untuk contoh yang B, 210 derajat. Cos 210. Kita analisis dulu. 210 di mana? Di kuadran 3. Karena di kuadran 3 yang positif itu tan. Nah, maka cos ini nanti jadi negatif. Negatif sin perubahannya. Ada negatifnya ya. Negatif berapa gitu. Nah, baru kita utak-atik sudutnya. Supaya 210, 270 kurangi apa sih? Nah, kurang dengan 60 derajat. Nah, berarti sudut berelasinya 60. Negatif sin 60. Sin 60, kalian hafalkan ya, yang tabel kemarin, negatif setengah akar 3. Nah, kalian bisa cek tabel sudut istimewa. Setengah akar 3. Nah, jangan lupa ada negatifnya karena di kuadran ketiga. Oke, contoh C, tan 330. 330 derajat. Nah, ada di mana? Ada di kuadran 4. Ada di kuadran 4. Nah, lihat di rumus di kuadran 4. 270 derajat tambahi berapa? Tambahi 60. Nah, karena di kuadran 4, yang positif itu cos, sedangkan soal kita tan. Berarti ada negatifnya nih, negatif cot. Negatif cot 60. Nah, negatif kotan 60. Kot 60 tuh gimana? Kita kan di tabel kemarin belajar sampai sin, cos, tan aja ya. Kotan 60 itu adalah 1 per tan 60. Karena kebalikan. Kebalikan dari tan. Kotan itu adalah sepertan. Nah, tan 60 berapa? Ya tabel akar 3. Ya. Nah, nanti kalau mau dirasionalkan kali akar 3 akar 3. Jadi akar 3.
3/3. Nah, tapi ada negatifnya ya. Nah, saya tadi ketinggalan negatifnya. Kita tambah negatifnya. Nah, itu jadinya negatif akar 3/3. Karena soal kita 330 derajat di kuadran 4. Oke, seperti itu ya. Jadi ini kalian harus hati-hati terhadap tanda. Kalau udah masuk kuadran 2, 3, 4. Apakah negatif kah? Atau aman aja tetap positif? Terus sudut berelasinya juga berapa? Nah, jadi tantangannya lebih besar. Nah, kita balik ke sini ya. Nah, ini rumus perbandingan trigonometri sudut berelasi, tapi ini lebih mudah diingat. Ini lebih mudah diingat. Nah, kenapa lebih mudah diingat? Karena tidak ada perubahan. Perbandingan trigonometrinya aman. Sin 0 derajat tambah alfa. Nah, 0 ditambah alfa ya tetap alfa. Itu tidak ada perubahan. Ini tetap sin. Ya, ini tetap sin. Nah, tidak berubah. Begitupun untuk cos. Cos 0 tambah alfa. Berarti cos alfa aja. Tan 0 ditambah alfa sama dengan tan alfa. Nah, ini gampang ya kalau di kuadran 1. Nah, untuk yang kuadran 2, nah ini kita mengutak-atik sudutnya menjadi 180 derajat dikurang alfa. Nah, putarannya kayak gini. Ini kan 180 derajat ya, kalau setengah lingkaran. Tapi dikurangi alfa. Nah, berarti belum nyampe sampai sini aja. Nah, anggaplah di sini alfanya. Berarti yang saya putar ini tadi 180 derajat kurang alfa. Belum sampai lagi menjadi setengah putaran. Nah, ini lebih mudah diingat menurut saya. Sin 180 derajat kurang alfa itu sama dengan sin alfa. Tetap sin, tidak berubah. Ya, tapi sudutnya aja kita ambil alfa. Begitupun untuk cos. Cos 180 derajat kurang alfa menjadi negatif cos alfa. Nah, dia tetap cos, tapi kok ada negatifnya ya? Kenapa ada negatif? Karena di kuadran 2 yang positif hanya sin. Nah, berarti untuk cos dia ada negatifnya. Tan juga ada negatifnya. Nah, tapi yang lebih mudah diingat itu tetap cos dia. Cos tetap cos, tan tetap tan. Itu tidak berubah kayak yang tadi kan ada perubahan. Nah, kalau kuadran 3 yang positif siapa? Yang positif adalah tan. Nah, ini udah di bold ya, positif tan. Nah, yang lain berarti ada tanda negatifnya. Nah, untuk kuadran 3, sudutnya itu kita ubah menjadi 180 derajat plus alfa. Karena udah lebih. Nah, setengah putaran 180 derajat kan? Tambahi alfa. Nah, jadi 180 derajat tambah alfa di sini. Oke. Nah, sin 180 derajat tambah alfa adalah negatif sin alfa. Untuk yang cos, jadi negatif cos alfa. Nah, tapi untuk tan tetap positif tan. Tan alfa, positif aja. Oke. Kuadran keempat lagi. Kuadran keempat, ini kan sudah hampir satu putaran ya. Hampir satu putaran. Satu putaran itu 360 derajat. Ya kan? Nah, tapi karena belum sampai full satu putaran, berarti kita kurangi alfa. Nah, anggaplah di situ alfa. Berarti 360 derajat kurang alfa. Ya, belum sampai satu putaran penuh gitu. Nah, yang positif di kuadran 4 adalah cos. Jadi ini positif. Nah, yang lain ada tanda negatifnya. Nah, ada negatifnya. Ini ada negatifnya. Ya. Nah, oke. Jadi sudutnya tadi diubah dalam bentuk 360 derajat kurang alfa. Perbandingan trigonometrinya tetap, kalau sin tetap sin, cos tetap cos, tan tetap tan. Cuma perhatikan tandanya ya. Jadi hati-hati dengan kuadran.
Nah, ini langkah kerjanya. Di kuadran mana sudutnya itu? Lalu kita cari sudut berelasinya. Kemudian baru ke perbandingan trigonometri. Nah, nih kita lengkapi ya. Sin 135. 135 derajat ada di kuadran 2. Kan? Berarti nilainya positif. Nah, untuk sudut berelasinya 180 derajat dikurangi berapa sih biar jadi 135? Dikurangi 45. Nah, berarti ini sudut berelasinya. Sin 45. Nah, aman aja positif ya, nggak ada tambahan negatifnya. Positif sin 45 derajat. Baru kalian hafalkan apa ya sin 45? Setengah akar 2. Nah, lalu yang B, cos 210. Nah, 210-nya ini di mana? Di kuadran mana? Kuadran 3. Kalau di kuadran 3, yang positif itu siapa? Yang positif kan tan. Nah, berarti cosnya akan negatif. Soal kita cos. Jadi ada negatifnya nih. Nah, tuh. Nah, lalu kita cari sudut berelasinya. 210. Karena di kuadran 3, 180 derajat tambah sesuatu. Tambahi apa? Nah, tambahi 30. Jadi ini yang asiknya ya, kita nebak-nebak gitu. Tambah berapa sih? Tambah 30. Nah, berarti di sini negatif cos 30 derajat. Negatif cos 30 derajat, kalian hafalkan lagi, setengah akar 3. Itu ya. Soal terakhir, tan 330 derajat. 330. Nah, ini ada di kuadran keempat.